Itu di dalamnya apa sebenarnya? Gambarnya isin semua sana. Isin semua artinya kalau buta budi. Ya alias tengkorak. Oh tengkorak, ya mungkin manusia. semua klunyan mungkin buat dia. Ya. Hello authentic people, kembali lagi dalam konten Drink with Dev. Bersama saya di Pernakusuma. Hari ini kita akan menghadirkan salah satu ilustrator asal Bali. Ladies and gentlemen, please welcome DGH. Yo, kakak DGH, terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam konten kami. Siap. Luar biasa, anak muda berbakat dan bertalenta. Seperti biasa jangan lupa untuk visit website kami di www.devauthentic.com dan juga simpang ke Dev Warehouse di Jalan Kwaswari nomor 22. Gimana Bli? Kabar becik-becik? Becek dan biasa aja. Becik dan biasa aja. Sebenarnya saya penasaran ya karena belum terbahas dari Instagram ataupun informan saya untuk menstalker beli DG. Sebenarnya DGH ini apa sebenarnya? Nama singkatan atau apa? Itu singkatan sih, Bli. Oh gitu. Ya dari nama saya. Soalnya pertama sebelum buat nama tuh lihat teman-teman yang di bidang ilustrator. Betul. Namanya kayak keren-keren banget loh. Keren-keren contohnya. Misalnya pakai mungkin dia nyarinya di kamus bahasa Inggris gitu. atau nama-nama yang bukan pakai namanya mereka mungkin. Saya mungkin terbesit lah di pikiran saya. Kok keren-keren ya? Kalau nama gitu. saya pakai kayak kurang menjual loh. Jadi Kok kurang menjual? ya, kalau pakai ilustrator misalnya. Oh gitu. Akhirnya saya pas itu di kampus saya mikir pakai nama apa ya? Yeah. Tapi kalau nyari di kamus atau nyari kata-kata bahasa Inggris yang bukan pakai nama saya kayaknya kurang aneh juga. Kurang serak Ya, dengan kurang diri serak. sendiri, betul. Akhirnya saya coba pakai inisial. Inisial. Jadilah DGH. Tapi kalau inisial aja aneh juga. Aneh juga. Saya tambahkanlah huruf vokal di setiap huruf gitunya. Oh, Inisial. pertamanya DGH aja, Ya. tapi kurang. Ya, kurang serak aja. Akhirnya ada E dan A-nya ya. Ya, itu sih awal. Kepanjangan dari Dewo Gede Hartawan. Oh, Dewa Gede Hartawan, beli gede, nak luar biasa. Mantap. Tak kira Dewa Gede Haritanu. Ya, ternyata saya bingung sebenarnya apa ini DGH? Apakah nama projectnya ataukah memang nama? Ya. Ya karena kan biasanya ada pelukis angkasa namanya atau Ya, apa itu. gitu kan. Dulu sering lihat yang nama-nama gitu dah, makanya pengen buat nama yang menurut saya menjual. Menjual. Ya. Ya. Tapi tetap tidak Meninggalkan nama. asli ya. Kurang keren lah itu menurut saya. Saya juga sudah sempat men-stalker Instagram beli DG selama kurang lebih 3 bulan. Enggak sih. Perasaan baru kurang 2 hari aja. 2 hari aja dan kebetulan ada informan juga ya, jadi saya bisa lah menginterview sekarang. Mungkin bisa diceritakan awalnya beli DGH bagaimana awal mula beli DG terjun ke dunia ilustrator? Awal mulanya itu emang senang dari kecil emang ya gambar. Dari kecil. Dari umur berapa itu kalau boleh tahu? Pastinya sih kurang tahu, tapi kayaknya sebelum TK karena mungkin ada pengaruh-pengaruh dari tontonan acara TV. Oh. Misalnya kan dulu sering tuh hari Minggu ada Ya, zaman-zaman masih ada Digimon, ada Ultraman, Dragon Ball kayak itu. Dan juga ada pengaruh dari game biasanya. Game. Ya. Artinya dulu sebelum TK udah main game. Kalau sebelum TK sih lihat kakak main game. Oh. Misalnya dari karakternya, penggambaran karakternya itu unik-unik. Apalagi banyak juga zaman itu tuh game-game Jepang. Iya. Bukan dari karya saya tuh juga banyak pengaruh Jepangnya. Iya. Dari sana sudah sering menggambar, mulai ngikutin karakter-karakter anime, karakter game. Itu awal mulanya. Jadi setelah SMP itu sebelum SMP SD itu sempat vakum karena lebih tertarik main gamenya. SD lebih tertarik main game Ya akhirnya? dari kelas 6 SD itu kenal yang namanya game online. Oke. Itu main game online tuh dari kelas 6 SD bisa sampai nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke rumah berapa hari itu kebetulan? Itu sehari itu udah Oh, ekstrim. sehari. Udah ekstrim ya. Ukuran anak SD udah ekstrim. Ekstrim.
Nginep di warnet berarti ya Pak? Ya, untungnya dekat rumah warnet. Oh, untungnya dekat rumah. Ya. Jadi karena gila game dulu, bisa lah bilang gila game. Lupa yang namanya menggambar. Lupa SD tidak menggambar sama sekali. SD enggak, dari kelas 6. Kelas 6, sampai kelas 3 SMP mau tamat. Nggak menggambar. Enggak menggambar, akhirnya karena keseringan main game dari Pak pulang sekolah sampai malam, akhirnya jenuh. Oh, jenuh main game. Akhirnya pas itu juga kebetulan kakak saya juga seorang ilustrator. Betul. Kebetulan cuti dari kampus. Ya, Lihat dia gambar di rumah, semangat gambarnya ada lagi. Oh, tertarik akhirnya melihat kakak karena sendiri. kebetulan juga jenuh pas main gamenya. Oke. Akhirnya lihat dia gambar, dia di sana menjelaskan bahwa gambar ini bisa dijual loh. Oh. Dulu tuh pengenalan cuman bahwa gambar nih karena wawasan masih sempit, gambarnya cuman bisa jadi baju. Gambar ini cuma bisa jadi baju. Ya untuk output jualnya. Betul. Akhirnya saya belajarlah dari sana untuk mulai tekunnya dari sana, dari kelas 3 SMP. Artinya seorang kakak DGH ini sangat memotivasi DGH sampai sekarang berarti Ya, sangat. Oke. Soal dulu sempat dilatih menggambar seminggu harus mendapatkan 7 gambar dengan objek yang sama. Nggak, ini yang nyuruh siapa? Dia. Oh, dia mendidik langsung ya? Ya, kan seminggu saya kan- harus ada 7 gambar. Ya, saya kan menggambar. Terus dia bilang dia melatih saya untuk misal menggambar anatomi atau gambar apa atau gambar bentuk misalnya. Dia menyuruh saya untuk menggambar objek yang sama 7 hari. 7 hari dengan objek yang sama. Misalnya saya gambar muka cewek tuh misalnya. Iya. Hari Senin sampai hari Minggu tuh saya gambar muka cewek, habis itu saya kumpulin, pas hari Minggunya saya lihat hasilnya. Kalau ada perubahan dari hari Senin sampai hari Minggunya itu berarti saya ada perkembangan. Kalau lihatnya sama aja bagus semua, berarti nggak ada perkembangan. Itu inti. Tapi kan bagus semua. Enggak, pasti saya lihat, oh ternyata yang pertama kurang mirip sama foto yang saya tiru. Oh, foto orangnya tetap sama dari Senin sampai Minggu. Ya. Oh. Itu untuk melatih kepekaan, misalnya buat gambar anatomi atau gambar muka orang, itu pertama dulu. Berarti itu kelas berapa? SMP. Itu SMP. SMP artinya pola belajarnya seperti dia melihat Ya. gambar orang digambar dari Senin sampai Hari Minggu Minggu misalnya contohnya. dan dinilai oleh diri sendiri. Ya, menurutmu yang mana nih udah mirip nih? Kalau ternyata hari Minggu tuh udah sangat beda hasilnya dari hari Senin pertama gambar, berarti kamu udah ada perkembangan. Itulah inti. Ya. Ya. Misal hari Senin gambar KKI, hari Minggu Luna Maya berarti bagus berarti. Bukan skillnya, fotonya juga. Betul. Ya mungkin bisa ditiru ya teman-teman di luar sana seperti itu. Siapa yang menyuruh dan menyarankan Itu treatment kakak saya. belajar seperti itu? Itu kakak saya juga. Dan beliau memang belajar menggambarnya seperti itu polanya. Mungkin juga sama ya, mungkin juga sama, tapi sekarang udah agak kayak gitu. Mungkin dulu pas pertama belajarnya. Oh gitu. Ya. Ya. Tapi sedari dulu sebelum TK kan artinya sudah menggambar itu Ya. maksudnya sudah tertarik dengan hal apa? Kan biasanya anak TK kalau saya tuh menggambar tuh gunung, pasti gunung, jalan, Ya. sawah gitu. Kalau Dulu- DGH sendiri Karena saya bilang tadi ada pengaruh dari acara TV, saya menggambar karakter-karakter game tadi dan karakter-karakter game yang saya mainkan misalnya. sudah menggambar Ya. seperti itu dan hasilnya menurut DGH sendiri gimana? Dulu sih bagus lah, lihat sekarang hancur. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau dulu Ya pasti sudah bagus ya. sudah lumayan artinya Ya. itu dalam kadar masih TK dan sudah menggambar hal itu, Ya. maksudnya sudah luar biasa menurut saya. Gambarnya Dragon Ball juga nggak? Ya ada Dragon Ball. Sudah dan 3 talent yang menggambar Dragon Ball sebagai ilustrator di Ya, situ ya. Dragon Ball tuh kan sangat berpengaruh ya. Oh berpengaruh ya, Ya. Mardi, Andre Yoga, sekarang DGH gambaran Dragon Ball semua. Dragon Ball tuh sangat berpengaruh, ada Kak Tsubasa kayak itu. Oh Subasa udah gambar kayak gitu dulu. Ya, senang juga gambar itu. Tapi akhirnya ketika jenuh dan akhirnya kembali itu akhirnya menyadari bahwasannya gambaran itu bisa dijual atau Ya, gimana? dia bilang ini loh hasil gambarku yang bisa dijual, harganya segini misalnya. Tertarik dong misalnya anak SMP dengar, oh, ternyata bisa dijual segini loh harga gambar ternyata. Yang dulu cuman dikira gambar tuh cuman buat senang-senang aja, buat hobi. Ya. Akhirnya waktu itu saya carilah grup di Facebook, grup-grup gambar. Oh di Facebook nyari grup gambar. Ya biar wawasan tambah luas lah, maksudnya style apa aja sih ada di dunia ilustrator. Betul. Habis itu saya ketemu grup namanya Illuminator School namanya. Wih,
Serem ya. Inspirasi banget ya berarti ya isinya dalamnya. Untungnya enggak sih. Untungnya enggak ya. Itu di Gambar- dalamnya apa sebenarnya? Gambarnya isin semua sebenarnya. Isin semua artinya kalau buta budi. Ya alias tengkorak. Oh tengkorak, ya Tengkorak mungkin manusia. semua telunyan mungkin Ya. berarti ya, Ya. ya. Tengkorak manusia, tengkorak. Ya pokoknya sejenis tengkorak bagian yang serem-serem itu lah. Serem-serem. Akhirnya menggambar itu dulu. Yang dulunya suka manga tiba-tiba lihat yang gambar itu, ini unik banget nih gambar tengkorak. Tertarik akhirnya. Tertarik dan di sana juga sering-sering info ini dijadiin baju apa, ini dijadiin baju apa, dan misalnya. Oh, Ini iya, dijual iya. ke band apa, dan misalnya. Iya. SMP itu. Itu udah SMK kelas 1. Oh SMA kelas 1 akhirnya menemukan grup di Facebook. Ya. Oh iya. Kalau sekarang sih kebetulan grup NMAX ada di Ya, Facebook. Scoopy Brong ada juga. Ya. Saja. Nah, kan lebih lucu lah kayak dia daripada saya, Pak. Habis itu akhirnya menggambar seperti itu. Ya, kan tertarik dan pengen mencoba. Mencoba. Pengen juga gambar gini nih. Heeh. Di sana lah ketemu artis yang alirannya seperti itu dari luar negeri misalnya. Di dalam grup itu ada orang luar negeri. Enggak, maksudnya dari anggota itu ngasih tahu, oh ini ada Link ya. Ya, link itu misalnya. Tahulah dari sana ada orang di sana juga bisa jual gambar. Bisa jual gambar. Misalnya share nih saya mau jual gambar, ada yang bisa bantuin. Kebetulan saya belum pernah coba jual di sana karena nggak pede sih dulu. Dulu nggak pede. Ya. Kalau sekarang masih join? Sekarang nggak, dulu udah hilang Facebook. Oh, udah hilang Facebooknya. Sekarang join grup bokep katanya. Enggak. Belum, bokep nggak ada, Twitter banyak. Oh, Twitter banyak. Ya. Artinya sempat menggambar tengkorak itu sempat. Sempat. Dan menjual ke band atau Dulu sempat ada yang beli gambar saya kalau nggak salah. Cuman saya lupa clothingannya apa. Clothingannya apa? Bule sih udah pertama itu karena gara-gara Bule. grup sana ada link. Hmm. Gambar gagak terus dibeli, dia bilang berapa harganya ya? Oke, Sekitaran- berapa bayaran DGH pertama kali? Kalau nggak salah itu 100.000 atau enggak 150. 150.000. Ya, Hmm. itu udah senang banget tuh dapat uang segitu. SMK kelas 1, Itu udah mau ke kelas 2 sih sebenarnya. kelas 2. Ya, intinya berprosesnya dari sana. Berproses. Akhirnya uang itu jadi apa pada waktu itu? Apa jadi apa? Jadi makan kayak. Jadi makan, jadi ke McD ya, paling enggak. Aduh, Enggak, ngapain? di desa enggak ada McD. Oh, ya gitu ya. Nasi jinggo udah mentok. Oh, nasi jigo dulu artinya SMK di Tegalalang dulu. Tegalalang. Oke. Ngajak dari beli DGH ini dari Tampak Siring ya. Artinya ngajak ke Tegalalang. Tegalalang. Ya. Naik Motor. motor udah. Iya, Ya. Brong. Mio Brong dia. Ya Nuri Emang bener? Fumi knalpotnya. Kenapa ya? Otomotifnya bisa kita ngobrol. Itu udah naik motor akhirnya. Motor ngajak ke sana. Oke. Ya, dari- Setiap hari bolak-balik. Setiap hari bolak dekat sih kalau Oh, dekat ya? 15 menitan. Oh, dekat rada ya. Dekat. Dan dari penghasilan itu semenjak SMK kelas 2 tadi sudah mulai ke depannya punya bekal sendiri atau gimana? Abis itu nggak langsung dapat klien sih selanjutnya karena nggak ngerti cara promosinya. Oke. Itu mungkin ada faktor keberuntungan di sana ya. Ya dari sana tuh malah tambah semangat untuk berlatih skillnya. Skillnya. Ya. Tapi tetap dengan vibes yang tengkorak-tengkorak itu. Itu masih mungkin sampai kuliah semester 1 tuh masih. Oh, masih yang seram-seram gitu. Ya akhirnya setelah kuliah melihat teman-teman yang stylenya unik-unik beda-beda. Betul. Heeh. Mungkin ada style yang surrealis, Betul. ada yang gambar Bali, banyak lah. Di sana juga malah nambah wawasan untuk gambar yang beda, cari-cari tahu yang beda lah. Apalagi dulu pas pertama kali kuliah itu ketemu teman yang ngajarin saya jauh dari bidang ilustrasi. Maksudnya jauh dari bidang ilustrasi maksudnya? Bukan jauh sih, tapi beda dari bidang ilustrasi yang menggambar nih malah ke graphic design. Oke. Mulai dari vektor, Ya, betul. logo, font. Dari tengkorak itu saya pindahnya ke sana. Ke sana dulu. Ya, mencari ilmu di mana sebenarnya kita tuh bisa menjual aset desain ini di creative market namanya. Oke. Artinya dari yang pertama di SMK kelas 2 dibeli oleh salah satu clothingan, akhirnya sudah mendapat klien. Setelah itu kosong atau masih ada? Kosong nih.
Karena nggak sudah tahu jalan. cara promosinya seperti apa, brandingnya seperti apa. Biar kita tuh ditauin jual gambar. Cara Iya. jualnya bagaimana. Oke, akhirnya DGH sendiri mengetahui cara marketing ini lewat apa akhirnya? Mungkin karena seiring waktu bergaul sama teman-teman yang ada di bidang ilustrasi, Mm-mm. jadi lihat sendiri mereka tuh jualnya kayak gimana, kualitas gambar mereka seperti apa. Mungkin ada juga koneksi, Koneksi. ya koneksi misalnya entah saya ketemu klien ini karena berteman dengan seseorang, bisa juga seperti itu bertemu klien. Karena sempat juga dapat project itu karena Koneksi. ya Akhirnya teman-teman sendiri yang membuat cara menjual gambar. menjual gambar. Ya. Ya. Akhirnya Instagram itu belum dulu. Udah dulu. Pas pertama ada Instagram tuh saya buat, cuman dari kualitas foto itu jelek saya fotonya. Oh, berarti gambaran di foto baru diupload dulu. Ya dulu kan manual dulu, belum Dulu, ada laptop. Udah ada laptop tapi saya belum ngerti makainya. Ada Wacom belum ngerti makainya. Belum ngerti, padahal ada. Ada. Punya kakak. berarti. Punya kakak, cuman belum ngerti. Kan Belum aneh ngerti. aja gambar di sini tapi lihatnya Di laptop. Ya. Oh, iya, Itu benar. kagok lah pertama kali lihat. Kagok. Apa nih? Wah, teknologi yang sangat canggih Kadang ini. talentan. Oh, kadang talentan. Ternyata bro. jadi yang gambar. Ternyata bisa dipakai bergambar. Ya. Bicara soal teman-teman dari DGH yang katanya ada surrealis, ada yang macam-macam lah. Kalau dari DGH sendiri mengatakan bahwasanya karya DGH ini lebih kemana arahnya? Karena saya melihat ada di Instagram ya terutama ya. Tradisionalnya masih ada, futuristiknya juga, sentuhan Japanisnya juga ada, Ya. psikedeliknya juga. Iya, saya ngeliatnya ini kemana sebenarnya? Kalau dapat stylenya ini itu berangkat dari hal-hal yang saya sukai sebenarnya. Oh, apa itu? Misalnya cerita dulu sedikit. Setelah saya kampus itu kan banyak yang saya coba nih. Iya, Mulai dari yang tengkorak, yang dulunya anime, terus graphic design. iya betul. Lihat teman-teman yang seangkatan tuh udah punya stylenya masing-masing. Sudah punya style masing-masing. Saya bingung sendiri sebenarnya style saya tuh yang mana. Saya Oke. suka gambar semuanya masalahnya. Oh, suka gambar Ada semuanya. yang gambar tengkorak yang saya tadi bilang. Iya. Saya bingung sendiri mau gambar yang mana. Akhirnya lama saya sebelum mendapatkan style ini tuh akhirnya kepikiran kenapa saya nggak gambar dari hal yang saya sukai. Oke, Misalnya dari budaya Bali saya suka gambar. suka. Karena itu hal yang paling dekat dengan saya, lingkungan saya. Betul. Nah itu saya suka tadi yang berangkat dari masa kecil suka yang Jepang. Oh, iya. Mulai dari warnanya, vibe-nya, layout-nya. Betul. Kayak ada animenya, manga-manga Betul, Jepang. ya. Seperti itu. Mengambil karakter dari bukan mitologi sih, kayak karakter Bali mungkin dari Kalo, tapi versi saya sendiri. Versi DGH sendiri ya, Ya. betul. Karena saya nggak suka kalau gambar tuh misalnya mau gambar barong jadinya barong yang emang biasa Bleger barong gitu ya? nggak suka. Hmm. Pengen pasti ada nyelenehnya lah. Biar nggak lotok pokoknya barong ya gitu barong ya. lotok lo nggak suka. Nggak suka ya. Udah banyak soal di Bali kan. Udah banyak, ya. Artinya jadilah karya seperti ini ya, diantaranya ada tulisan apa ini, kanji, hiragana, dan juga ada kale Balinya juga, ada aksara Bali, tapi Ya. digabungkan ya, luar biasa. Dan sebenarnya saya ngelihatnya kalau sambil minum sih halus ya. Dan akhirnya mencetuskan ciri khas seperti itu ya. Itu nggak mencetuskan secara langsung tapi lambat laun mengarahnya seperti ini. Oh gitu. Karena di feeds di bawah-bawah tuh masih ada yang Ya beda-beda. Itu dah. Ya. Kalau saya setiap ketemu misalnya ilustrator yang lebih senior dari saya selalu nanya, Ya. Bli gimana sih caranya nemuin style, gimana prosesnya dulu? Selalu jawabnya sama. Iya gambar aja yang saya suka. Ntar ujung-ujungnya malah kebentuk sendiri. Mungkin karena dari klien yang kita dapat, atau mungkin karena dari hal yang kita sukai itu. Jawabannya Iya. mereka tuh selalu sama. Sama seperti itu aja. Makanya kenapa saya nggak coba hal yang sama seperti itu. Tapi pernah nggak sih DGH sendiri kebingungan dan ataupun minder, maksudnya dalam artian gimana nih aku nggak ketemu ya ciri khasku sendiri gitu misalnya? Ya pasti. Makanya tadi itu misalnya teman-teman yang seangkatan udah punya stylenya mereka sendiri. Saya sedangkan sendiri belum. Misal kalau ada pameran, Oke. misalnya di pameran A gambar saya stylenya begini, sedangkan di pameran B bisa aja berubah. Berubah. Ya itu kadang-kadang minta sebenarnya yang mana ya gambarku sebenarnya. Hmm. Itu sih. Dan Artinya dulu
Artinya dulu masih memikirkan bagaimana cara untuk membentuk kepercayaan diri berarti ya? Ya, dalam karakter ilustrasi. Ilustrasi ya, karena saya melihatnya seperti itu. Atau DGH sendiri ada keturunan Jepang sebenarnya nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Tanjaan. Turunan nggak tanyaan dia ya. Aduh, ya. Karena dari looks-nya dan face-nya sebenarnya Nihong sekali ya. Astung Karo bisa ke Jepang. Nihong. Oh, sama ini belum pernah showcase keluar? Pernah, tapi karyanya aja ya. Karya aja yang berangkat ya. Tapi kebetulan itu kalau nggak salah ke Singapura, Pak. Ke Singapura. Ya. Itu apa? Pameran kah atau dilombakan kah? Atau? Pameran collab. Collab. Ya. Dan tadi juga sempat saya cari tahu katanya gambaran DGH ini sempat collab dengan rapper ya katanya. Ya, rapper. Ada proyekan bareng sama rapper. Rapper asal Kayaknya dia ada keturunan Balinya. Oh, Karena dari namanya Agung Mangu namanya kebetulan. Agung Mangu. Ya, aku ada 4 project sama dia untuk buat cover albumnya. Cover albumnya Bukan 4. cover album sih, cover single-nya. Cover singlenya. Jadi 4 singlenya itu 4-4-nya Ada gambarku. gambarnya DGH sendiri. Ya, soalnya dari salah satu desainnya dia ingin mencantumkan logo pemecutan. Oh gitu. Ya. Oh mungkin dia ini ya, mungkin keturunan tanah ya. keturunan. Kalau itu baru keturunan, bukan Ya, tanyaan ya. bukan. ya. Mungkin ya. Mungkin. Tapi itu orang luar. Ya, dia tinggal di Australia. Tinggal di Australia. Ya. Selain itu ada yang kolaborasi dengan band atau gitu belum? Band saat ini belum, cuman rapper ada lagi satu namanya Hijacken. Hijack itu udah kolaborasi juga. Udah selesai tapi tinggal nunggu rilisnya aja. Oke. Makanya belum diupload untuk di Instagram. Iya. Dengan clothingan belum ada? Plottingan belum, tapi untuk kayak buat masker ada kayak Kismin. Oh iya, di Kismin Boys. Ada maskernya nggak boleh minta saya. Udah habis. Udah habis ya. Kayaknya. Iya. Kurang Kan sempat tahu. tahu ada saya minta. Clothingan belum ada berarti next di Dev berarti ya. Bisa. Bisa jadi. Bisa diatur lah. Paling nggak ya bisa kong kali kong lah Iya. sedikit. Saya kan Gampang. pengen lah baju saya dari DGH tulis sekali. Gampang. Gampang ya. Oke, and then saya kembali ke karya ya pertanyaannya. Ketika dengan DGH dengan style yang seperti ini, kan sudah menemukan lah intinya ya, menemukan ciri khas sendiri. Pernah tidak menemukan adanya kok sepertinya orang ini sama ya vibes-nya gambarnya dengan saya sendiri gitu. Pernah nggak kira-kira? Pernah ya. And then menanggapi hal itu gimana? Biasa aja sih. Soalnya dia juga pasti nyari inspirasi dari Pinterest, ya juga sama nyari Pinterest. Oh sama juga. Lingkungan sama juga dari Bali. Oh gitu. Tidak merasa ada persaingan di dalamnya ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya biasa. Iya. Tapi sebelum sampai di titik ini kan biasanya kalau masih bocah-bocah, bocil gitu, DGH sendiri rutin mengikuti ini nggak? Misalnya lomba menggambar, lomba mewarnai seperti itu? Dulu sering ikut karena ada yang ngajain, disuruh ikut, ada dari kampus, tapi nggak pernah menang pasti. Kok pastinya? Maksudnya nggak pastinya nggak pernah menang ini gimana maksudnya? Nggak Kok tahu. pastinya Pasti nggak pernah menang kalau ikut lomba. sudah mencoba, Udah. tapi tidak. Pasti nggak menang. Kok bisa mengatakan Kalau pas- persentasenya 9 dan 1 lah. Menang dan kalah. Kalahnya 9, menangnya 1. Oh, artinya jaraknya jauh sekali antara Iya. menang dan kenapa? Maksudnya? Entah ya, mungkin selera jurinya beda. Oh, betul. Mungkin atau sayanya nggak bisa ngikutin tema, kan nggak tahu faktor itu. Oke, mungkin DGH terlalu bagus ya, akhirnya takut dia loh. Ini sebenarnya bukan peserta lomba, ini artis sudah gitu. Ya, nggak tahu sih ya kalau itu. Tapi hal itu tidak membuat pada waktu dulu ya, saya katakan pada waktu dulu tidak membuat DGH sendiri berpikiran bahwasanya sepertinya saya tidak cocok di dunia ini gitu. Enggak sih, itu enggak jadi tolak ukur saya dalam. Bukan ya? Ya dulu soalnya sebelum mengenal yang namanya gambar tuh bisa dijual atau gambar tuh benar-benar bisa hidup dari gambar. Hidup dari gambar. Tujuannya ya senang-senang aja. Senang-senang aja. Bisa ngupload dari yang like tuh udah syukur. Oh gitu. Patokannya dulu ada yang like ya? Ya. Ada yang DM nggak open BO gitu? Guys, Oh berarti dulu patokannya nge-share ada yang like? ya itu udah syukur. Maksudnya orang menikmati yang saya buat tuh udah sangat bersyukur. Iya. Bisa di follow Instagramnya DGH G-nya 2 ya. Karena kemarin saya bingung nyarinya Pak. Oh, gitu. Ternyata G-nya 2. Kenapa Iya. G nggak 1? Soalnya udah ada yang akun yang ngambil, cuman dia akunnya nggak aktif. Dari Oh, gitu. postnya 0, Wah. followernya 0. Bangsat emang. Suruh blok aja lah itu dari Instagram lah. Kasih dia aja.
Tapi gimana? kayak udah melekat yang G-nya 2 kayak. Oh gitu. Iya. Sekarang kalau nulis di karya mana? Satu tetap satu. Loh, kok satu? Tapi teman-teman malah bilang cocokan yang 2 kayaknya. Tapi kenapa satu? Ya kan dari awal emang satu. Dari Oh, pertama gitu. buat emang satu. Iya. DGH, Dewa Gede hartawan. Gede Hartawan, luar biasa Pak Dewa. Ji Dewa. Aji Dewa. Biar kayak aji-aji biar ditampak sih. Ada jangan. Ih, bisa di lockdown nanti talkshow saya. Ya, oke, DGH, saya ingin bertanya kepada DGH nih ya. Selain di dunia ilustrator, sempat nggak DGH ingin mencoba di bidang yang lain? Di bidang yang lain nggak Contohnya pernah- misalkan saya MC, tapi pingin ngeband. nggak pernah sih beli kalau mencoba ya, tapi dulu diajakin ngeband pernah. Oh pernah, Kelas 6 SD. kelas 6 SD. Pas kakak saya udah kuliah, udah SMA di Denpasar kan. Jadi waktu itu tuh mainnya di Ramayana. Di Ramayana, Ya. kelas 6 SD main Ramayana. Saya kebetulan jadi basisnya. Wih, apa nama bandnya? Namanya karena pertama kali buat band namanya The Doom Band. The Tumben kita mungkin. Tumben manggung modelnya. Karena Sekali Doom Band main namanya The Doom Band. Tumben ngeband Ya. The Tumben. Sing demen ruwetnya ada. Sing demen ruwet The Tumben namanya ya. Iya, The Tumben. And then setelah itu tidak pingin untuk masuk ke band karena memang Merasa nggak cocok karena saya tuh nggak terlalu suka tampil di depan publik, nggak terlalu suka terekspos lah. tidak suka terekspos. Sayanya kalau karyanya boleh. Oh boleh. Tapi selama ini ketika memamerkan sesuatu, memamerkan karya, DGH tidak ingin di show up, di blow up atau gimana? Bukan sengaja gak ingin di show up sih, tapi kalau mungkin karena saya ada sedikit introvertnya ya. Oh introvert Bapak. Karena dari dulu nggak jarang bergaul lah. Oh jarang bergaul. Temen dikit itu aja. Mungkin kalau ketemu orang baru biasanya Heeh. nggak bisa langsung lepas ngomongnya. Oh, kok kesalahan saya bisa? Ini pertama kali saya. Oh gitu ya, Mencoba. pertama kali DGH ngomong banyak di Drink with Dev, luar biasa. Demi Dev. Ah, Hashtag demi Dev. Emang The Tumben nih ya. Tapi maksudnya introvert dalam artian gimana? Dari proses pembelajaran SD, SMP. Mungkin karena SMP. tadi dari kecil ya bergaulnya cuman dengan sedikit orang karena main gamenya itu jarang untuk ikut bergaul keluar, entah nongkrong sampai sekarang jadinya keterusan. Kayak Keterusan lebih tidak nyaman seperti di itu. rumah. Jadi udah terbiasa dari kecil. Makanya kayak sekarang ada pandemi ada Pak nggak berpengaruh buat saya. Nggak Karena berpengaruh ya? Ya diam di rumah Karena aja. stay di rumah adalah jiwaku banget Ya, gitu. style is my life. Ismail. Aduh, tawa-tawa bun. Ya. Artinya sempat merasakan bahwasanya wah, saya sendiri ini ternyata susah bergaul seperti itu. Ya kayak pertama kali ngobrol misalnya dengan orang-orang baru biasanya saya jarang untuk ngobrol duluan karena takut menyinggung, mungkin takut misalnya kalau ngelempar joke takutnya menyinggung Takutnya dark perasaan. joke gitu. Ya, takutnya menyinggung perasaan. Iya. Emang susah mah ngejoke sekarang itu, Ya. ngejoke sedikit tiba-tiba di blok. Tahu nggak yang ngeblok saya siapa? Motivator. Ya. Sorry. Oh ya. And then dari sana, semisalkan pameran karya dari DGH, artinya ketika disuruh tampil ke depan, akankah DGH menolak atau sedikit bicara saja? Kebetulan sampai saat ini belum ada disuruh untuk tampil ke depan ya. Tapi Oh, gitu. kalau ada ajakan itu pasti mikir. Mikir, Ya, karena? kayak, entah ya karena pemalu, misalnya ada sifat pemalu, Oh, takut gitu. salah ngomong. mungkin. Malu-malu Ya. ya. Tapi dari kepribadian DGH yang seperti itu akan berpengaruh terhadap DGH untuk menjalin hubungan pertemanan. Akankah DGH ini harus berteman dengan orang yang ilustrator saja atau gimana? Enggak sih, enggak harus itu. Kebanyakan saya punya temen itu karena dikenalin oleh temen yang udah dekat. Oh, Jadi bukan karena baru ketemu langsung temenan itu enggak. Enggak. Jarang biasanya. Iya. Pasti Karena ada perantaranya lah itu. ya, karena saya berbicara seperti itu karena melihat DGH sendiri akan berbicara kepada orang yang nyambung ordernya. Ya, kalau nyambung baru bisa ngobrol. Iya, kalau nyambung baru bisa. Iya, emang ngobrol kan kalau nyambung. Masa.
Iya, itu membuat pertimbangan DGH sendiri mencari seorang pacar yang ilustrator juga atau gimana? Enggak sih. Oh enggak ya, Enggak. itu karena apa? Karena mulanya jegek lemana itu. Yang penting cocok sama. Asik, Desember nganten katanya? Enggak lah. Oh enggak. Oke, mungkin sedikit lagi nih DGH. Apa hal yang belum tercapai dari DGH sampai saat ini? Mungkin kalau belum tercapai bisa pameran tunggal bisa mungkin. Pameran tunggal. Tapi ya kayak aku bilang tadi terhalang malunya. Terhalang malu. Maksudnya Kenapa ya? tampil di depan umum. Padahal DGH sendiri sudah punya caling lah ya di Iya. Sirkelan Denpasar dan Bali ini sebenarnya. Astungkara. Tapi membuat DGH seperti ini ada pengaruh dari faktor lingkungan selain keluarga ya? Apa teman-teman di Tampak Siring sendiri juga seperti ini? Suka menggambar atau? Enggak sih. Kalau Tampak Siring yang saya kenal dikit yang bisa gambar sih. Yang tertarik menggambar. Saya banyak tahu teman yang menggambar tuh di Denpasar sih, karena kuliah di ISI. Diisi ya? Ya. Dulu SMK, SMSR? Enggak, di Tegalalang tuh kuliah multimedia. Multimedia? Ya. Berarti pada waktu itu sudah tidak kagok pakai Wacom? Pas SMK belajar Wakom tuh SMK kelas 2 sih. SMK kelas 2. Kelas 2 kelas 3 lah. Ya. Ya, saya belum bahas soal Cikra Bala ya. Ini yang ingin disampaikan dan maknai oleh DGH sendiri sebenarnya apa di dalamnya? Cikra Bala yang dibuat. Oh, tahun 2020 ini dibuat ya? Iya. Baru ya? Ya. Baru. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Kalau setiap saya membuat gambar tuh saya jelasin dulu deh beli ya. Ya. Sebelum buat gambar tuh biasanya saya nggak terlalu fokus ada maknanya. Ada misalnya ini simbolis apa, ini Oke. simbolis apa biasanya. Saya lebih senang menggambar apa yang saya bayangkan. Misalnya gini motor nih, gimana sih kalau sedang bertarung? Gitu Oke, akhirnya digambar. Akhirnya digambarlah seperti ini sesuai imajinasi saya. Misalnya yang satunya kalonya ada robot-robotnya, Betul. yang satunya emang kalau bleger. Kalau bleger, ya. Digabungkan akhirnya. Ya karena tadi saya bilang ada unsur suka sama Bali dunia ini? game, ada Oh, game ini, juga. ada Jepangnya, maka saya masukkan semuanya. Kayak ada bar darahnya, kayak di game-game. Iya. Artinya ini penggabungan aja ya? Ya. Dan apalah, tidak memang ditujukan di dalamnya ada pesannya sendiri. pesannya tuh misalnya dari awalnya nggak ada. Dari awalnya nggak ada. Tergantung biasanya kalau menurut saya ya, tergantung mau arah karya ini dibuat kemana. Kalau misalnya di show aja untuk ke teman-teman atau misalnya atau di Instagram, saya pasti cuman upload tanpa caption, misalnya cuman judul aja. Cuman judul aja. Tapi kalau tujuannya misalnya untuk dijual, penting ada cerita di belakangnya. Oh Ada gimmick. iya. Ya, karena itu nilai jualnya ada di sana. Betul. Ya. Tapi kalau yang ini memang Awalnya nggak ada. tidak ada. Tapi nama Cikra Bala ini Cikra-bala itu artinya pasukan raksasa. pasukan raksasa ya, jadinya raksasa semua di dalamnya ya. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini penggabungannya itu sudah membuat ciri khas DGH sendiri dan membuat banyak wanita kesemsem. Tapi beliau tetap setia dengan pacarnya kak. Ya, dan kebetulan hari ini beliau juga tidak minum Tropicaloha Iya. karena Nggak bisa minum. memang tidak bisa. Ini pengaruhnya dengan introvert atau Enggak. enggak? Karena pertama dari rasa tidak suka. Tidak suka. Dan tujuannya minum tuh nggak tahu buat apa. Bukan merendahkan teman-teman. Betul ya. Karena Coba ini menarik ini ya. misalnya teman-teman saya yang tanya, misalnya teman saya yang minum saya tanya. Ya. Misalnya kenapa kamu minum? Ada yang biar ngobrolnya santai. Iya. Biar dapat inspirasi mungkin Iya. atau apalah. Kalau saya nggak ada tujuannya di sana, maka saya tidak melakukan hal tersebut. Betul. Tidak mencapai tujuan meliang-liang modelnya. Ya. Liangnya cukup main game udah liang. Sampai sekarang masih main game? Masih. Kalau nggak jadi ilustrator maunya jadi streamer game. Oh gitu, jadi caster ya paling nggak ya? Nggak jadi caster, jadi streamer. Oh, saya nggak ngerti karena saya emang nggak main game selama seumur hidup Jadi saya. pemainnya lah inti. Iya ya, player ya, benar. Ternyata itu dia sejarah dan kilas balik dari seorang DGH yang sampai saat ini masih konsisten untuk berkarya.
Sukses selalu. Mungkin terakhir Beli DGH pesannya untuk anak muda di luar sana yang mungkin mengalami dikatakan tadi introvert dan tidak suka minum, mereka tetap bisa menjadi seperti Beli DGH untuk menjadi ilustrator. Pesannya Itu seperti bisa. apa? Untuk teman-teman yang sedang merintis Betul, misalnya, betul. tetap jalanin apa yang kalian suka. Betul. Misal kalau suka game tetap main game, suka gambar tetap menggambar, Iya. dan intinya tekun aja, Tekun. konsisten, itu aja sih kuncinya. Dan nyoba latihan gambar dari Senin sampai Minggu. Ya boleh tuh, Boleh dicoba. ya, boleh, dicoba. boleh. Intinya teman-teman harus tekun dan juga tetap berkarya. Ya. Itu dia dari DGH tadi. Terima kasih banyak sudah hadir dalam konten Siap. Drink with Dev. Kita tunggu nanti bintang tamu selanjutnya. Terima kasih sekali untuk DGH. Don't drink too much, don't think too much. Drink with Dev. See you soon.